Kisah seorang petani miskin tertidur di bawah pohon beringin di tengah kuburan, istirahat setelah mencangkul sawah. Tapi saat matanya mulai terpejam, ia dibawa ke sebuah istana di tepi laut. Bertemu seorang wanita bermahkota hijau yang memberinya 1 karung uang. Seluruh keluarga menangis karena mengira petani itu telah hilang selama seminggu. Siapakah sebenarnya wanita itu? Dan apa harga di balik pemberiannya? Perempuan itu berkata dengan suara tenang namun penuh keyakinan. Ia mengatakan bahwa apa yang akan diberikan mungkin cukup untuk menghidupi istri dan anaknya, mungkin juga cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Kata, mungkin, itu terucap lembut dari bibir perempuan yang sangat cantik itu, sesaat sebelum ia menyerahkan sebuah karung kepadanya. Karung itu bukan karung biasa. Warnanya hijau pekat, dengan tali kuning yang terikat rapi. Tanpa bertanya apa isinya, pria itu menerimanya begitu saja dan membawanya pulang. Ia berjalan seperti biasanya, layaknya seorang petani yang baru pulang dari sawah. Pikirannya kosong, lelah, dan tidak sedikit pun terlintas rasa penasaran terhadap apa yang ia bawa di dalam karung tersebut. Namun sesampainya di rumah, suasana mendadak berubah. Tangis pecah, orang-orang berkumpul, wajah-wajah panik menyambut kedatangannya. Ia kebingungan. Baru kemudian ia tahu bahwa dirinya telah dicari kemana-mana selama berhari-hari. Banyak yang mengira ia hilang tanpa jejak. Di tengah kerumunan tetangga, ia teringat pada karung hijau yang dibawanya. Dengan disaksikan istrinya, mertuanya, dan warga sekitar, karung itu akhirnya dibuka. Tak ada satupun yang siap dengan apa yang terlihat di dalamnya. Uang. Semuanya uang pecahan ribuan yang memenuhi 1 karung penuh. Ia tertegun. Istrinya terdiam. Mertuanya menangis. Tak satu pun dari mereka pernah melihat uang sebanyak itu seumur hidup mereka. Pria itu bernama Yudi. Seorang petani sederhana di sebuah desa kecil. Pengalaman itu bukan cerita karangan, melainkan peristiwa yang ia alami sendiri. Bahkan ia masih ingat betul lokasi tempat semuanya bermula. Sebuah tempat yang hingga kini masih bisa ia tunjuk. Di sanalah, di bawah sebuah pohon besar, ia pernah menerima karung hijau itu, lalu mengembalikannya kembali ke tempat semula. Yudi hidup sebagai petani penggarap sawah. Selain mengolah lahan miliknya sendiri, ia juga mengambil pekerjaan apapun yang tersedia di desa demi menyambung hidup. Kehidupan rumah tangganya bersama istri benar-benar dalam keterbatasan. Meski memiliki sebidang sawah, hasilnya tak pernah cukup. Setiap pagi, mereka bingung memikirkan makan siang. Saat makan siang, kecemasan berpindah ke makan malam. Hari demi hari selalu begitu. Rutinitas Yudi hampir tak pernah berubah. Setiap hari ia menggarap sawahnya yang terletak tak jauh dari makam umum desa. Di tengah makam itu berdiri sebuah pohon beringin besar, rindang, dengan akar-akar menjalar yang kokoh. Tempat itu sering menjadi lokasi istirahatnya setelah bekerja. Akar-akar besar itu cukup nyaman untuk dijadikan alas tidur, meski tanpa tikar. Namun keberadaan pohon beringin di tengah makam menciptakan suasana yang tak biasa. Menjelang sore, rasa seram mulai terasa. Para petani biasanya memilih pulang lebih awal karena tak kuat dengan suasana sunyi dan mencekam di sana. Suatu siang, setelah mencangkul cukup lama di bawah terik matahari, Yudi merasa sangat lelah. Ia berjalan menuju makam dan berteduh di bawah pohon beringin itu. Dengan cangkul di sampingnya, ia duduk bersandar pada akar pohon, lalu merebahkan tubuhnya. Meski berada di tengah makam, rasa takut tak pernah ada di hatinya. Baginya, sebagai orang miskin, tak ada lagi yang perlu ditakuti. Di bawah rindangnya pohon itu, keluh kesah hidup memenuhi pikirannya. Tentang ekonomi yang tak pernah membaik, tentang kerja keras yang seolah tak berujung, tentang perut keluarga yang selalu terancam lapar. Angin sepal-sepal berembus, udara terasa sejuk, dan tanpa disadari, Yudi terlelap. Ketika terbangun, dunia di sekelilingnya telah berubah. Ia tidak lagi berada di bawah pohon beringin. Di hadapannya terbentang hamparan pasir luas dan suara ombak. Ia berada di pantai. Kebingungan menyergapnya. Dari kejauhan, tampak sebuah kereta kuda melaju perlahan ke arahnya. Kereta itu ditarik oleh 4 ekor kuda. 2 berwarna hitam, 2 lainnya putih.
Pengendali kereta adalah seorang perempuan berpakaian seperti bangsawan zaman keraton. Busananya hijau, lengkap dengan selendang dan mahkota di kepalanya. Wajahnya sangat cantik, jauh melampaui apapun yang pernah Yudi lihat sepanjang hidupnya. Kereta itu berhenti tepat di hadapannya. Perempuan itu menatap Yudi lalu menawarkan sebuah pekerjaan. Ia mengatakan membutuhkan seseorang untuk membersihkan taman di tempatnya. Bagi Yudi, tawaran itu bagaikan cahaya di tengah gelapnya hidup. Dalam kondisi tak punya uang dan dililit kebutuhan, ia tak berpikir panjang. Ia menerima tawaran itu tanpa ragu. Dengan membawa cangkul yang entah bagaimana masih berada di sisinya, Yudi naik ke atas kereta. Tak ada kecurigaan, tak ada pikiran aneh. Yang ada hanya satu, bekerja demi mendapatkan penghasilan. Perjalanan berlangsung singkat. Kereta berhenti di sebuah tempat yang membuat Yudi terdiam. Di hadapannya berdiri sebuah istana besar dan megah. Bangunan itu penuh hiasan emas, berkilau, dan tak pernah ia lihat sebelumnya. Ia diminta turun dan duduk di depan istana itu. Perempuan cantik tersebut lalu pergi meninggalkannya dengan kereta kudanya. Tak lama kemudian, dua perempuan muda keluar dari dalam istana. Mereka mengenakan pakaian kemben seperti perempuan zaman dahulu. Wajah mereka cantik, anggun, dan senyum mereka membuat Yudi semakin yakin bahwa ia telah memasuki dunia yang sama sekali berbeda dari kehidupan yang ia kenal selama ini. Dua perempuan muda yang cantik itu melangkah mendekat dan menyampaikan tugas yang harus ia kerjakan. Dengan suara lembut namun tegas, mereka menjelaskan bahwa ia diminta membersihkan rumput-rumput di sekitar halaman istana. Tanpa banyak bertanya, ia langsung menyanggupi dan mulai bekerja. Baginya, yang terpenting hanyalah pekerjaan dan uang. Ia tidak memikirkan hal lain di luar itu. Ia bekerja cukup lama. Namun anehnya, suasana di tempat itu selalu terasa seperti siang hari. Tak ada tanda-tanda malam datang. Selama bekerja, ia sama sekali tidak merasa lapar maupun haus. Pihak istana pun tidak pernah memberinya makanan atau minuman. Tetapi tubuhnya terasa baik-baik saja. Perutnya seolah selalu kenyang. Pikirannya hanya tertuju pada satu hal, menyelesaikan pekerjaan agar bisa mendapatkan upah untuk menghidupi anak dan istrinya. Ia tidak peduli apakah pekerjaannya dihitung borongan atau harian. Yang penting, ia bekerja sebaik mungkin. Saat halaman hampir bersih dan kakinya masih penuh tanah serta rumput, dua perempuan cantik itu kembali menghampirinya. Mereka mempersilakan ia untuk beristirahat, lalu mengatakan bahwa ia diminta menghadap ibu di dalam istana. Dengan kaki yang masih kotor, ia pun melangkah masuk. Istana itu tampak jauh lebih megah dari yang ia bayangkan. Bangunannya besar, luas, dan didominasi warna hijau serta emas yang berkilauan. Ia berjalan mengikuti arahan, sementara dua perempuan itu berjalan di belakangnya. Mereka melewati beberapa ruangan. Ia sendiri tak ingat pasti berapa kali masuk dari satu ruang ke ruang lain, 3 atau 4 kali, hingga akhirnya mereka sampai di sebuah kamar terakhir. Di sanalah ia dipertemukan dengan sosok yang disebut sebagai ibu. Ketika ia mendongak, ia terkejut. Perempuan itu adalah sosok yang sama, ibu cantik yang sebelumnya mengajaknya naik ke kereta kuda di pantai. Dengan tenang, perempuan itu menunjuk sebuah karung yang terletak di hadapannya. Karung itu terbuat dari kain berwarna hijau, bukan karung goni atau karung beras seperti yang biasa ia lihat di dunia manusia. Perempuan itu lalu berkata bahwa karung tersebut diperuntukkan baginya. Ia mengatakan bahwa mungkin isi karung itu cukup untuk menghidupi anak dan istrinya, mencukupi kebutuhan keluarganya, atau setidaknya membantu kehidupan mereka. Tanpa berpikir panjang, ia menerima pemberian itu sebagai upah atas pekerjaannya membersihkan halaman istana. Ia sama sekali tidak memikirkan apa isi karung tersebut. Apapun isinya, ia terima dengan penuh syukur. Setelah itu, ibu tersebut memerintahkan dua pelayan, dua perempuan cantik tadi, untuk mengantarkannya pulang. Ia pun berpamitan dan mengikuti kedua perempuan itu berjalan keluar dengan formasi yang sama seperti saat masuk ke dalam istana. Hingga akhirnya mereka sampai di tepi pantai. Salah satu dari mereka lalu berkata bahwa ia sudah sampai dan pengantaran cukup sampai di situ. Sekejap kemudian, semuanya berubah. Ia mendapati dirinya kembali bersandar di akar pohon beringin besar.
Ia terkejut bukan main. Tadi yang ada di hadapannya adalah laut, pasir, dan istana megah. Namun kini yang terlihat hanyalah makam-makam dan suasana kuburan yang sunyi. Dua perempuan cantik itu telah menghilang tanpa jejak. Saat kesadarannya mulai pulih, ia berpikir bahwa mungkin saja semua yang dialaminya hanyalah mimpi ketika tertidur di bawah pohon beringin. Namun pandangannya tertuju ke samping. Di sana, terletak karung hijau yang diberikan kepadanya. Cangkulnya pun masih berada di tempat semula. Ia terdiam, bingung antara percaya dan tidak pada apa yang baru saja dialaminya. Saat itu, waktu sudah menjelang maghrib. Ia sadar betul bahwa biasanya ia tak pernah berada di area makam pada jam tersebut. Dari kejauhan, suara azan maghrib mulai terdengar. Biasanya, sejak waktu asar, ia dan para petani lain sudah pulang karena tempat itu terasa sangat menyeramkan. Tanpa berpikir panjang, ia segera bergegas pulang dengan berjalan kaki, membawa cangkul dan karung hijau itu. Ia tidak memikirkan keanehan karung tersebut. Ia juga tidak mengecek isinya sama sekali. Tubuhnya terasa biasa saja, tidak lapar dan tidak haus. Ketika sampai di rumah, suasana langsung membuatnya terkejut. Anak, istri, dan mertuanya menangis terseduh-seduh. Ia kebingungan dan bertanya siapa yang meninggal hingga mereka menangis seperti itu. Ternyata, tangisan itu adalah tangisan kehilangan. Ia telah dinyatakan hilang selama 1 minggu penuh. Keluarga dan warga desa mencarinya kemana-mana namun tak pernah menemukannya. Bahkan sempat beredar kabar bahwa ia diculik makhluk halus. Warga desa pun mulai berdatangan ke rumahnya. Mereka menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Ia lalu menceritakan pengalamannya, bahwa ia merasa hanya pulang kerja setelah membersihkan rumput di sebuah istana. Ia sendiri terkejut ketika tahu bahwa waktu yang ia habiskan ternyata 1 minggu penuh. Padahal baginya tak terasa sama sekali. Barulah saat itu ia menyadari bahwa ia telah bekerja di alam lain. Sebuah alam yang bukan milik manusia. Di sana tak ada malam, tak ada rasa lapar, dan tak ada waktu seperti di dunia nyata. Upah yang ia terima pun bukan berasal dari manusia, melainkan dari penghuni alam tersebut, berupa karung hijau yang sejak tadi terletak di sampingnya. Salah seorang warga kemudian menanyakan isi karung itu. Saat itulah ia kembali teringat pada karung yang sejak awal ia terima tanpa pernah dibuka. Rasa penasaran pun muncul. Dengan disaksikan keluarga dan warga yang berkumpul, ia bersiap untuk melihat apa sebenarnya isi dari karung hijau tersebut. Di hadapan anak, istri, mertua, dan warga yang berkumpul di rumahnya, akhirnya Yudi membuka karung berbahan kain hijau itu. Tali pengikatnya dilepas perlahan. Saat karung dibuka, semua mata terbelalak. Di dalamnya, tersusun rapi uang pecahan Rp100.000 yang memenuhi karung tersebut. Padahal saat ia membawanya pulang, beratnya tidak terasa berlebihan. Namun kini, jumlah uang di hadapan mereka terasa tidak masuk akal. Orang-orang yang hadir ikut menyentuh dan memastikan bahwa itu benar-benar uang asli. Perasaan Yudi bercampur aduk. Ia kaget, bahagia, sekaligus diliputi rasa khawatir dan takut. Setelah dipikirkan kembali, seluruh peristiwa yang ia alami terasa sangat janggal. Ia bekerja di dunia yang bukan dunia manusia, hanya selama 7 hari. Jika dihitung dengan logika kerja sehari-hari, seharusnya upahnya tak lebih dari sekian ratus ribu rupiah. Namun yang ia terima justru 1 karung penuh uang. Jumlah itu jelas tidak wajar. Di tengah keterkejutan itu, beberapa warga mulai melontarkan tuduhan. Ada yang menuduh Yudi mencuri, ada pula yang menuding ia baru saja merampok. Menurut mereka, tak mungkin seseorang bekerja selama seminggu dan pulang membawa uang sebanyak itu. Kerja apa yang bisa menghasilkan uang sekarung? Tuduhan-tuduhan itu membuat Yudi dan keluarganya tertekan. Akhirnya, ia menjelaskan semuanya secara runtut. Dari awal ia mencangkul di sawah, tertidur di bawah pohon beringin, hingga bekerja membersihkan halaman istana di alam lain. Ia ceritakan setiap detail yang ia ingat. Perlahan, sebagian warga mulai memahami dan menerima penjelasan tersebut. Namun setelah itu, muncul saran lain. Beberapa warga menyarankan agar uang itu dikembalikan. Mereka khawatir uang tersebut membawa dampak buruk di kemudian hari.
Ada yang menduga uang itu adalah umpan pesugihan, dan jika digunakan, bisa saja ada tumbal yang harus dibayar, entah nyawa anggota keluarga atau musibah lain. Di sisi lain, Yudi juga menyadari kemungkinan bahwa saran itu muncul dari rasa iri. Jika uang itu dikembalikan, hidupnya akan kembali sama seperti warga lain yang serba pas-pasan. Setelah berdiskusi panjang dengan keluarga, Yudi akhirnya mengambil keputusan. Mereka sepakat untuk mengembalikan karung uang tersebut ke tempat pertama kali ia menemukannya. Malam itu, sekitar pukul 9, Yudi pergi bersama kakaknya menuju pohon beringin di tengah makam. Rasa takut tentu saja ada. Malam gelap, makam sunyi, dan jauh dari pemukiman warga. Sesampainya di bawah pohon beringin, Yudi meletakkan karung itu di posisi semula. Meski tak melihat satupun makhluk di sekitarnya, ia tetap berbicara. Ia menyerahkan kembali uang itu dengan niat tulus, seolah melakukan serah terima. Entah ada yang mendengar atau tidak, yang penting baginya ia sudah mengembalikan apa yang bukan miliknya. Setelah itu, ia dan kakaknya berjalan pulang. Namun baru melangkah sekitar 7 langkah, Yudi menoleh ke belakang. Karung uang itu sudah tidak ada. Ia tak melihat siapapun, tak mendengar suara langkah apapun. Tanah di makam itu penuh daun kering. Jika ada seseorang berjalan, pasti akan terdengar jelas. Namun suasana tetap sunyi. Yudi dan kakaknya saling berpandangan tanpa kata. Tiba-tiba, kakaknya berlari sekencang-kencangnya menyusuri jalan setapak makam, tanpa pamit. Yudi sendiri tetap berjalan, meski rasa takut menyelimuti hatinya. Bagaimanapun, ia sudah pernah bertemu dengan penghuni tempat itu sebelumnya. Hari-hari berikutnya, Yudi kembali menjalani hidup seperti biasa. Ia tetap mencangkul sawahnya, dan jika lelah, ia masih beristirahat di bawah pohon beringin itu. Namun kini pikirannya berbeda. Ia tak lagi mengeluh tentang hidup. Ia takut jika keluhannya justru mengundang kejadian serupa dan membawanya kembali ke alam tersebut. Ia bertanya dalam hati, bagaimana jika nanti ia tak bisa kembali ke dunia manusia dan meninggalkan keluarganya? Suatu malam, entah malam Rabu Kliwon atau Jumat Kliwon, Yudi merasa aneh. Biasanya, pukul 10 atau 11 malam ia sudah mengantuk dan tertidur. Namun malam itu, matanya sama sekali tak terasa berat. Ia duduk di teras rumah, ngopi dan merokok, menunggu kantuk datang yang tak kunjung tiba. Tepat pukul 12 malam, ia melihat bayangan seorang perempuan. Sosoknya gelap dan samar. Rasa takut langsung menyergap. Ia buru-buru masuk ke dalam rumah, menutup pintu, dan masuk ke kamar. Begitu ia merebahkan tubuh dan meletakkan kepalanya di bantal, kesadarannya seolah terhisap ke dalam mimpi, atau mungkin ke alam lain. Di hadapannya, ibu itu kembali muncul. Dengan wajah berwibawa dan nada suara yang tenang, ibu itu bertanya mengapa uang sekarung yang telah diberikan justru dikembalikan. Apakah ia tidak membutuhkannya? Yudi menjawab dengan jujur. Ia mengatakan bahwa ia sangat membutuhkan uang itu karena hidupnya serba kekurangan. Untuk makan saja selalu bingung. Dari pagi ke siang, dari siang ke malam. Namun ia juga mengatakan bahwa upah tersebut tidak masuk akal. Bekerja hanya selama 1 minggu, tetapi dibayar dengan uang 1 karung penuh. Baginya, itu tidak sebanding antara pekerjaan dan upah. Perasaan itulah yang membuatnya memilih mengembalikan uang tersebut, meski hatinya berat. Rasa takut akhirnya menyelimuti semuanya. Yudi dan keluarganya benar-benar diliputi kecemasan. Mereka takut jika suatu saat keluarga dijadikan tumbal. Terlebih lagi, pada pertemuan terakhir itu, perempuan